baik, mohon perhatian, acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Wali Kota Magelang, yang kami hormati USAID IWAS Plus Regional Jateng, serta hadirin yang berbahagia. Acara pembukaan workshop closing program pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana aksi kajian kerentanan mata air KKMA terpecah melalui sumur resapan Timoan. Hadirin yang hadir maupun yang mengikuti lewat Zoom dimohon untuk berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia kena airku, karena tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin yang hadir maupun yang mengikuti lewat Zoom disilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan penayangan video hasil kegiatan dari Yayasan Lingkungan Hidup Selo 5. Itu kami persilakan.
Acara selanjutnya adalah sambutan dari Yusuf Aywas Plus, Ibu Alifah Lestari, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Widati Agustina, Wakil Wali Kota Magelang, dan Ibu Dini PLT Kepala Bapeda Kota Magelang. Kita ketemu lagi, Bu. Ternyata kita masih ditakdirkan untuk kanan-kanan ya. Bapak dan Ibu perwakilan OPD pemerintah Kota Magelang, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu di acara ini. Kembali saya senang sekali bisa hadir di acara closing workshop untuk program pengembangan kemampuan pemerintah daerah tentang pelaksanaan KKM-RA, kajian kerentanan mata air dan bencana aksi melalui pembangunan sumur resapan, dan senang sekali bisa kembali bertemu dengan Ibu Wakil Wali Kota dan Bu Dini serta Bapak Ibu sekalian. Program Yusuf Aywas Plus adalah program yang berdurasi 5 tahun yang dirancang untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses air minum dan layanan sanitasi serta perbaikan perilaku hygiene, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di perkotaan. Yusuf Aywas Plus bekerjasama dengan instansi pemerintah, pihak swasta, LSM, kelompok masyarakat, dan mitra lainnya. Melalui program ini kami telah bermitra dengan OPD yang bekerja di sektor WOS dan PDM Kota Magelang untuk mengembangkan berbagai kegiatan dan model-model yang diperlukan untuk peningkatan kinerja PDM Kota Magelang maupun peningkatan akses masyarakat untuk air minum yang aman. Salah satu yang kita kembangkan saat ini adalah model perlindungan mata air melalui kegiatan KKM-RA, kajian kerentanan mata air dan bencana aksi, di mana ini adalah salah satu program yang kita laksanakan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam memastikan adanya ketersediaan air baku, karena air baku ini merupakan jaminan pelayanan untuk air minum sebagaimana yang diamanatkan oleh RPJMN untuk sektor air minum dan sanitasi. Kota Magelang adalah salah satu kabupaten kota yang mendapatkan dukungan dari Aywas Plus dalam kajian kerentanan mata air dan bencana aksi ini, di mana di dalam dokumen ini telah dilengkapi dengan berbagai rekomendasi teknis dan non teknis yang bisa dilaksanakan. Dokumen ini akan menjadi acuan teknis bagi pemerintah kota dan instansinya dalam menghadapi permasalahan pelayanan air minum dan sanitasi, serta untuk upaya-upaya dengan adanya perubahan iklim. Namun untuk implementasinya diperlukan komitmen dan diperlukan komitmen untuk mengimplementasikan rekomendasi kajian kerentanan mata air oleh pemerintah kota dalam kebijakan dan anggaran pemerintah daerah melalui APBD. Dokumen ini sudah disahkan oleh Bapak Wali Kota, sehingga dokumen ini siap menjadi rekomendasi bagi pemerintah kota untuk menyusun rencana kerjanya. Salah satu pilot yang kita kerjakan adalah membangun sumur resapan, di mana Yusuf Aywas Plus untuk melaksanakan program ini dibantu oleh tim dari LHS, Yayasan Lingkungan Hidup Selaliman, dan juga diharapkan melalui program ini juga menjadi bagian dari pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana aksi KKM-A melalui pembangunan sumur resapan, di mana ini telah membekali tim KKM-RA dan stakeholder lainnya untuk mereplikasi proses KKM-RA serta implementasinya. Program ini sudah dilaksanakan sejak bulan Juli yang lalu, di mana diharapkan pada hari ini merupakan kegiatan closingnya. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini, kami telah
melakukan beberapa kegiatan, diantaranya pelatihan pembuatan sumur resapan dan melakukan FGD untuk monitoring dan evaluasi serta sosialisasi operasi dan pemeliharaan sumur resapan, termasuk salah satunya membangun percontohan resapan. Kami juga membangun sumur resapan, kalau tidak salah ini di sekitar ada 21 unit sumur resapan yang dibangun di Kota Magelang. Di antaranya kita bangun di Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara. Pembangunan sumur resapan ini diharapkan akan menangkap air dari mengembalikan air yang ada di daerah tangkapan air Tuk Pecah. Kemudian kita juga melakukan proses pendampingan dalam penyusunan peraturan desa tentang pemanfaatan air hujan serta menginisiasi peraturan wali kota untuk Kota Magelang, dan juga diharapkan melalui penyusunan regulasi ini kita mendapatkan dukungan dari para pihak untuk menambah pembangunan sumur resapan yang ada di Kota Magelang. Dengan selesainya semua tahapan ini, maka kami dari IWOS Plus berharap adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah kota untuk mereplikasi program KKM RA dan implementasinya yang dituangkan dalam program-program yang akan didanai oleh APBD. Saya sangat mengapresiasi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, karena di era COVID-19 ini kita masih tetap bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita, dan ini harus terus-menerus kita lakukan di sektor manapun, karena COVID-19 ini sudah menjadi sebuah pandemi, bencana dunia yang harus kita terus-menerus untuk menggalakkan bagaimana kita bisa membantu menurunkan tingkat penularan dari COVID-19 ini. Walaupun kita terus-menerus untuk tetap melakukan tugas-tugas kita yang harus kita kerjakan, namun jangan lupa tetap selalu mempraktekkan 3M, artinya 3 perilaku utama yang berkontribusi untuk penularan COVID-19, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Yusuf IWOS Plus mempromosikan 3M Plus, jadi tambahannya plus ini adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi. Karena akses ini sangat diperlukan untuk mendukung implementasi 3 perilaku utama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan demikian kita terus-menerus akan berpartisipasi dalam pencegahan penularan COVID-19 dalam kegiatan sehari-hari. Namun 3M ini tidak cukup, banyak orang menyampaikan bahwa kita perlu tambahan 2M lagi, yaitu mengurangi mobilitas dan mencegah kerumunan. Oleh karena itu dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, sebaiknya 3M plus 2M ini harus kita terus-menerus lakukan. Ketika kita mempunyai pelatihan juga kita coba untuk menjaga jarak sehingga kerumunan dapat dihindarkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Magelang yang telah berkenan dan berkomitmen untuk mengimplementasikan kajian kerentanan mata air dan rencana aksinya untuk mendukung pemerintah kota dalam mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal di tahun 2030 secara khusus untuk tujuan nomor 6, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Mudah-mudahan kolaborasi ini akan memberikan manfaat buat kita semua, khususnya kepada seluruh masyarakat Kota Magelang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penandatanganan berita acara serah terima antara Dinas Indonesia Urban Water Sanitation and Vision, penyihatan lingkungan untuk semua dengan pemerintah Kota Magelang. Itu berkenan menempatkan diri PLT Kepala Bapeda yang mewakili Sekretaris Kota Magelang, kemudian Bapak Devi Budiman selaku Regional Manager
Yusef Ayus Plus Regional Jateng, dan yang terhormat Wakil Wali Kota Magelang. Penandatanganan yang pertama oleh Sekretaris Daerah Kota Magelang yang diwakili oleh PLT Kepala Bapeda Ibu Rahayu SPMP. Kemudian selanjutnya oleh Bapak Jeffrey Budiman selaku Regional Manager Yusef Ayus Plus Regional Jateng. Dan selanjutnya oleh yang terhormat Wakil Wali Kota Magelang Ibu Dr. Anda Windarti Agustina. Penandatanganan selesai, disilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Wakil Wali Kota Magelang yang terhormat Ibu Dr. Anda Windarti Agustina, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan USAID Indonesia, Ibu Alifah, kita bertemu lagi. Yang saya hormati pula pimpinan USAID IUWOS Plus beserta jajarannya, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Magelang, Direktur Perumda Air Minum Kota Magelang yang mewakili, Camat Magelang Utara, Lurah Wates, Ketua RW 7 Kelurahan Wates, tokoh masyarakat Kelurahan Wates, pimpinan Yayasan Lingkungan Hidup Selo Liman atau YLHS, serta hadirin sekalian Bapak Ibu dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk mengikuti acara workshop closing program pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana aksi kajian kerentanan mata air atau KKMA melalui sumur resapan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun walaupun di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Ucapan terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara ini, baik yang hadir secara offline di Aula Bapeda ini maupun pimpinan USAID Indonesia dan USAID IUWOS Plus yang mengikuti secara online. Terima kasih dan selamat datang juga saya ucapkan kepada perwakilan USAID IUWOS Plus yang datang secara langsung, Pak Jeffrey beserta teman-teman, dan juga kepada perwakilan Yayasan Lingkungan Hidup Selo Liman atau YLHS dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang berkesempatan hadir langsung ke Kota Magelang. Hadirin sekalian yang berbahagia, pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat di kawasan Kota Magelang saat ini mengandalkan air tanah atau mata air
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa air tanah atau mata air memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Sebagian besar mata air untuk sumber air minum penduduk Kota Magelang berada di luar wilayah Kota Magelang. Dari 6 mata air sumber air minum Kota Magelang, 5 diantaranya berada di wilayah Kabupaten Magelang. Hanya mata air Tuk Pecah yang berada di wilayah Kota Magelang. Dari hasil studi KKMA yang dilaksanakan oleh USAID IUS Plus, didapat fakta bahwa debit semua mata air sumber air minum penduduk Kota Magelang mengalami penurunan yang disebabkan semakin berkurangnya daerah imbuhan mata air, tangkapan air atau catchment area. Mata air Tuk Pecah sebagai satu-satunya sumber mata air yang berada di Kota Magelang juga mengalami penurunan debit. Berdasarkan studi kerentanan mata air Tuk Pecah, jika dibandingkan dengan debit pada tahun 2005, didapat fakta debit mata air Tuk Pecah pada tahun 2019 telah mengalami penurunan 30,14 liter per detik hingga 125,86 liter per detik, atau mengalami penurunan 8 sampai dengan 16 liter per tahun. Semakin menurunnya debit air sumber air minum Kota Magelang perlu diantisipasi dengan melaksanakan upaya-upaya untuk mengendalikan dan mengatasinya, khususnya mata air yang berada di Kota Magelang. Berdasarkan hasil delinasi kawasan imbuhan mata air Tuk Pecah memiliki luas sekitar 10.349,21 hektar. Kawasan imbuhan mata air Tuk Pecah secara administratif sebagian besar berada di wilayah administrasi Kabupaten Magelang. Sedangkan yang berada di wilayah Kota Magelang hanya sebagian kecil, salah satunya di Kelurahan Wates. Peningkatan jumlah penduduk serta diiringi peningkatan kebutuhan permukiman dan kebutuhan lainnya mengakibatkan semakin meningkatnya pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, alih fungsi lahan untuk kebutuhan penduduk pada daerah resapan akan menurunkan resapan air hujan. Ketersediaan lahan untuk resapan air saat ini semakin berkurang seiring dengan pembangunan dan pengembangan kota. Akibatnya ketersediaan sumber daya air semakin menurun kuantitas dan kualitasnya. Semakin meningkatnya area terbangun juga menimbulkan permasalahan banjir pada saat curah hujan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, perlu upaya pelaksanaan konservasi air melalui pembangunan sumur resapan, biopori, serta penyediaan ruang terbuka hijau. Sumur resapan berfungsi sebagai pencegah banjir karena mengurangi aliran permukaan. Sumur resapan memasukkan air secara langsung ke dalam tanah, melindungi dan memperbaiki air tanah, serta menekan laju erosi. Masyarakat di lokasi pembangunan sumur resapan di RW 7 Kelurahan Wates telah merasakan manfaat langsung dengan berkurangnya, bahkan tidak terjadi lagi genangan air saat curah hujan tinggi. Pemerintah Kota Magelang menyadari pentingnya konservasi air untuk pelestarian dan keberlangsungan ketersediaan air minum bagi masyarakat Kota Magelang saat ini maupun untuk generasi penerus mendatang. Pemerintah Kota Magelang juga telah berupaya mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, lahan hijau, dan upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal, terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat penduduk. Namun demikian, semakin meningkatnya jumlah penduduk
yang berkorelasi dengan semakin meningkatnya kebutuhan air minum penduduk dihadapkan dengan semakin berkurangnya debit sumber mata air minum Kota Magelang dan juga semakin berkurangnya area tangkapan air hujan sebagai akibat makin meningkatnya alih fungsi lahan dan meningkatkan area terbangun. Apabila tidak dilaksanakan upaya yang nyata akan berpotensi menimbulkan permasalahan krisis air dan terjadinya banjir serta genangan. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya inovatif dan konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut, di antaranya dengan mencari alternatif sumber air minum dan konservasi air hujan untuk keberlangsungan penyediaan air minum. Hadirin sekalian yang saya hormati, air merupakan kebutuhan utama bagi semua kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Pemerintah Kota Magelang berkomitmen mewujudkan target 100% akses air minum layak bagi penduduk Kota Magelang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021. Kedepan sesuai dengan kesepakatan Global Sustainable Development Goals atau SDGs dan target RPJMN, pemerintah Kota Magelang juga akan meningkatkan akses air minum aman bagi penduduk. Kelestarian dan kesinambungan pasokan air baku mata air tok pecah sangat penting untuk dijaga dan dilindungi. Mengingat fungsi dan peranan mata air tok pecah sebagai sumber utama penyediaan dan pelayanan air minum bagi masyarakat Kota Magelang. Oleh karena itu, pemerintah Kota Magelang berkomitmen untuk dapat meneruskan program konservasi air melalui replikasi pembuatan sumur resapan air hujan ini ke depan. Apresiasi sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada USAID Indonesia, USAID IUWOS Plus, dan Yayasan Lingkungan Hidup Seloliman YLHS yang telah menginisiasi dan merealisasikan pembuatan sumur resapan sebagai aksi nyata dan tindak lanjut dari program kajian kerentanan mata air dan rencana aksi atau KKMA-RA. Apresiasi dan penghargaan juga saya sampaikan kepada warga RW 7 Kelurahan Wates, tokoh masyarakat RW 7 Lurah Wates, Camat Magelang Utara yang telah mendukung upaya penyelamatan dan pelestarian sumber air melalui pembuatan sumur resapan di wilayahnya. Hadirin, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop closing program pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana aksi kajian kerentanan mata air KKMA melalui sumur resapan pada hari ini Jumat 16 Januari 2021 saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga segala upaya yang kita laksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan upaya konservasi air hujan melalui pembuatan sumur resapan ini dapat mewujudkan ketersediaan dan kelestarian air bagi penduduk Kota Magelang tercinta saat ini dan untuk generasi penerus di masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara pembukaan workshop, dan acara selanjutnya adalah pelaksanaan workshop, namun akan kita break sejenak untuk persiapan.
Ibu hadirin yang kami hormati, acara akan kita lanjutkan dengan pelaksanaan workshop yang akan dimoderatori oleh Bapak Yudi dari Yayasan Lingkungan Hidup Seloliman. Untuk itu kepada Bapak Yudi kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Iwan dari Bapeda dan Bapak atau Ibu dari SKPD, dari PDAM dan perwakilan masyarakat serta dari iWatch Plus maupun peserta yang lain, baik yang mengikuti melalui offline maupun yang mengikuti secara online. Dan tak lupa kami sampaikan rasa hormat kami kepada Ibu PLT dari Sekretaris Bapeda. Kami dari Yayasan Lingkungan Hidup Seloliman yang berada di kaki Gunung Penanggungan, tepatnya di Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan proses-proses kegiatan pengembangan kapasitas dalam rangka kajian kerentanan mata air, khususnya mata air untuk pecah. Proses ini diawali dengan kick-off meeting. Kick-off meeting ini dilakukan pada tanggal 28 Juli tahun 2020, kalau nggak salah berada di ruangan atas ya, nggak salah. Kemudian setelah kick-off meeting, kami juga melakukan serangkaian kegiatan di lapangan, yaitu melakukan pengamatan terkait mata air untuk pecah maupun lokasi catchment areanya untuk mengidentifikasi calon-calon dari titik sumur resapan. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Jadi bukan semata-mata pembangunan sumur resapan. Kalaupun ada pembangunan sumur resapan, itu adalah sebagai salah satu contoh agar memudahkan untuk memahami manfaat dari sumur resapan dan perlunya pembangunan sumur resapan dalam rangka peningkatan debit mata air. Berdasarkan survei kami, selanjutnya kami melakukan komunikasi dengan masyarakat, ya. Baik ini diawali dengan koordinasi dengan Bapeda, kemudian
ditindaklanjuti dengan komunikasi di Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, khususnya di RW 7. Pada saat itu kami melakukan serangkaian advokasi ya, dan penjelasan mengenai sumur resapan. Dan alhamdulillah dari RW 7 sangat mendukung dan sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini, dengan terbukti merelakan beberapa titik lokasi di daerah tersebut untuk menjadi lokasi sumur resapan. Ini ada serangkaian proses survei dan identifikasi penentuan titik sumur resapan. Untuk menjamin atau untuk mengharapkan tidak ada kendala di kemudian dari sumur resapan, maka perlu komunikasi yang baik dengan pemilik lahan. Dan dari komunikasi tersebut, dari kesepakatan tersebut, sudah ada surat pernyataan terkait tidak keberatannya pemilik lahan untuk menjadi lokasi sumur resapan. Di slide berikutnya, Mas. Ini adalah salah satu proses penandatanganan surat pernyataan di mana pemilik warga tidak keberatan untuk ditempati lokasi sumur resapan, sekaligus menjaga dan merawat sumur resapan tersebut. Di lokasi Wates ini ada beberapa tipe sumur resapan, yaitu tipe A dengan ukuran 2x2 2x2. Ini sesuai desain dengan dari EWOS. Kemudian tipe B yaitu ukuran 4 meter x 1 meter x 2 meter, dan tipe C ukuran 2 meter x 1 x 2. Perbedaan ukuran ini mengikuti lahan yang ada. Jadi kalau lahannya sempit maka dibuat lokasinya memanjang. Kalau lahannya memang terbatas, dibuat di 2 lokasi atau lebih. Sehingga dari rencana 15 titik sumur resapan yang dikerjakan menjadi 21 titik sumur resapan. Namun dengan target volume rongga sumur resapan yaitu 8 meter kubik kali 15 titik sumur resapan. Proses sumur resapan atau proses peningkatan kapasitas ini diawali ya dengan proses pelatihan, baik pelatihan penentuan titik maupun pelatihan tata cara pembangunan sumur resapan. Ini sifatnya partisipatif dan kami tetap menerima masukan dan teknologi yang dilakukan atau berdasarkan masukan dari masyarakat. Lanjut. Ini adalah proses pembangunan sumur resapan, ya, ini salah satu kegiatan penggaliannya. Kemudian ini fondasi pasangan bata untuk tutup beton dari tutup saluran. Kemudian lanjut. Ada lapisan kerikil, dilanjutkan dengan lapisan hijau. Tutup saluran sebelum dicor ini menggunakan spandek sebagai alasnya dan diperkuat dengan struktur
besi bertulang yang dari wire mesh. Kemudian juga perlu dibangun bak kontrol sebagai pengendap aliran air yang membawa sedimen. Kemudian pengecoran tutup beton yang tidak melupakan manhole atau rongga sumur resapan. Posisi dari titik sumur resapan ini berada di catchment area mata air tutup pecah. Mohon ditampilkan file Google Earth. Inilah posisi mata air untuk pecah yang di sebelah kiri ya. Sebelah kiri ada pointer warna biru. Ini memanjang sampai dengan puncak gunung. Ya, gunung apa itu ya? Merbabu ya. Di mana sebagian besar berada di Kabupaten Magelang. Untuk di wilayah Kota Magelang, pembangunan contoh sumur resapan inilah yang dibangun. Nah, itu bisa diketahui di pointer-pointer warna kuning itu adalah penyebaran dari lokasi sumur resapan yang berada di Kelurahan Wates, tepatnya di RW 7. Baik, lanjut kepada PowerPoint. Penyebaran lokasi sumur resapan. Lanjut slide berikutnya. Di 21 titik ya. Ini macam-macam, ada yang berada di lahan masjid ya. Ada di lahan warga, ada juga di jalan lingkungan. Ini salah satu di jalan lingkungan, di halaman. Jadi semua lahan bisa ditempati sumur resapan dengan catatan tidak berada di dekat sumber air limbah, tidak berada di dekat pondasi, maupun tidak berada di dekat lereng yang membahayakan. Dengan catatan mampu menampung air hujan yang optimal. Baik, lanjut. Ini adalah salah satu contoh-contoh fotonya. Ini di masjid ya, dengan ukuran memanjang. Jadi kalau panjenengan ke masjid di pinggir jalan raya itu akan menemukan lokasi sumur resapan ini. Lanjut, itu dia. Ada kode SRW 03, yaitu maksudnya sumur resapan di Wates dengan urutan nomor 3. Lanjut ya. Ini ada yang di rumah warga. Ya, lanjut. Masih di halaman rumah warga. Lanjut. Ya, ada di jalan lingkungan atau PASU ya. Lanjut. Ada di rumah warga. Ada juga di salah satu PASU atau Taman Kartini ya. Lanjut. Di jalan juga ada.
dan di Pasu juga ada. Baik, lanjutkan. Lanjut aja ya. Kemudian dalam proses kegiatan, selain ada pembangunan, itu juga melakukan monitoring serta evaluasi serta semacam diskusi mengenai operasi dan pemeliharaan. Kegiatan ini dilakukan tanggal 5 November, bertempat di sini juga, dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan. Lanjut ke slide berikutnya. Ini kunjungan lapangan. Adapun semangat ya dari monitoring dan evaluasi maupun komitmen ini sempat kami catat dan nanti bisa didiskusikan dan dicermati kembali, yaitu pemerintah daerah sangat merespon dari kegiatan pembangunan sumur resapan dan dapat direncanakan pada tahun 2021. Beberapa instansi akan menganggarkan dananya untuk pembangunan sumur resapan, diantaranya PDAM akan membangun 1000 sumur resapan, Dinas Lingkungan Hidup 400 sumur resapan, Dinas PUPR 700 sumur resapan, dan Bapeda 500 sumur resapan. Mohon koreksinya apabila ada data yang masih keliru. Lanjut. Demikian informasi dari proses kegiatan yang sudah kami laksanakan. Selanjutnya kami persilahkan Pak RW 7 Kelurahan Wates untuk memberikan testimoni proses kegiatan yang telah dilakukan serta manfaat yang dirasakan dalam pembangunan sumur resapan di Kelurahan Wates, khususnya di RW 7. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Manajer dari IWOS beserta rombongan, yang kami hormati para Bapeda atau yang mewakili, yang kami hormati kru atau tim dari KKNA, yang kami hormati OPD Kota Magelang, tokoh masyarakat, dan tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, dan dipertemukan di aula Bapeda ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan sesuatu apapun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya atas nama Ketua Lingkungan RW 7 dan warga besar RW 7 Kelurahan Wates mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya dari tim IWOS dalam pelaksanaan pembuatan sumur resapan yang berada di lokasi RW 7 Kelurahan Wates, yang mana dalam pelaksanaannya direncanakan 15 titik, akan tetapi dengan perkembangan dan situasi kondisi yang ada sehingga mengembang menjadi 21 titik. Itu semua kita laksanakan atas dasar survei kita bersama dan situasi kondisi wilayah yang ada. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
dengan adanya pembuatan sumur resapan dari IWOS sangat bermanfaat untuk warga sekarang RW 7 Kelurahan Wates, yang mana dalam pelaksanaannya saya sendiri sudah survei dalam keadaan situasi dan kondisi yang hujan deras seperti kemarin. Saya secara langsung yang sudah terutama di halaman Masjid Baitunur, sebelum ada sumur resapan, air menggenang sampai di atas 30 sampai 40 cm. Karena dengan adanya sumur resapan ini sudah bisa menanggulangi itu semua. Sudah tidak ada air menggenang. Dan warga mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama dari yang di depan Masjid Baitunur. Dari perumahan pribadi di RT 4 di Bapak Marianto yang dulunya kalau hujan menggenang sekarang juga sudah tidak menggenang lagi. Itu juga di RT 4 di rumah Bapak Slamet Basuki yang setiap hujan airnya bisa masuk ke rumah dan sekarang bisa terkendali, bisa masuk di sumur resapan. Yang tidak kalah pentingnya yaitu warga di RW 4 yang di lereng yang di bawah, yang semula debit air itu besar sekali masuk di drainase, sekarang bisa berkurang bahkan sudah kecil sekali, karena dalam pelaksanaan pembuatan sumur resapan kita memanfaatkan, kita belah atau kita lubang di drainase tersebut, kita masukkan ke dalam sumur resapan. Harapan saya ke depannya untuk Magelang bisa membuat sumur resapan yang lebih banyak. Setiap saat saya kontrol, warga menanyakan kepada saya, Pak, apakah masih ada pembuatan sumur resapan? Kalau bisa saya minta. Banyak warga yang minta, tetapi ya nanti kalau ada akan saya sampaikan ke komando atas atau ke kelurahan atau ke DLA atau ke Bapeda. Antusias warga besar sekali, dan warga Pinggirejo Kelurahan Wates mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya pembuatan sumur resapan. Jangan sampai kedepannya hanya segitu saja, tetapi mohon izin untuk dikembangkan. Jangan sampai ada pepatah membela tanah air, tanah tak punya, air tak mengalir. Jangan sampai kita berbuat dosa, karena apa? Kita yang menikmati, anak cucu kita tidak ada tinggalan apa-apa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ketua RW 7 yang telah menyampaikan testimoninya. Baiklah, itulah serangkaian dari kegiatan yang telah kami lakukan sejak dari awal sampai dengan akhir dari kegiatan pembangunan contoh sumur resapan dan peningkatan kapasitas tim KKMA RA. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan kegiatan diskusi untuk menindaklanjuti dari kegiatan ini. Mungkin lebih tepatnya kegiatan ini bisa dipandu oleh Pak Oni. Kami silakan Pak Oni. Baik, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Ya, alhamdulillah kita masih bisa terus melanjutkan ya untuk kegiatan workshop ini, dan ini kita mulai masuk di sesi diskusi.
diawali tadi dengan adanya penandatanganan berita acara dan juga naskah hibah barang. Kemudian tadi juga kita sudah melihat beberapa tayangan video dan juga paparan yang sudah disampaikan oleh teman-teman di LHS, proses-proses kegiatan sumur resapan ya, khususnya di wilayah RW 7 Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara. Nah, ya alhamdulillah sampai dengan saat ini yang direncanakan akan dibangun 15 unit sumur resapan, tetapi pada kenyataannya bisa terbangun sebanyak 21 unit sumur resapan ya. Jadi ini lebih dari target. Alhamdulillah itu sudah sangat baik sekali, kami sangat mengapresiasi. Dan setelah tadi disampaikan paparannya oleh Pak Yudi dan juga terima kasih testimoninya dari Bapak RW 7 Kelurahan Wates, alhamdulillah ya, jadi semua resapan bermanfaat ya untuk masyarakat di khususnya di wilayah RW 7 Kelurahan Wates. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini masuk di sesi diskusi, kiranya mungkin kita coba untuk memulai apa yang kita bisa diskusikan ya terkait dengan sumur resapan ini begitu. Dan juga yang kita harapkan adalah setelah sumur resapan ini dibangun ya melalui kerjasama dengan teman-teman tim YLHS Yayasan Lingkungan Hidup Seroliman, ini harapannya nanti dapat direplikasi oleh seluruh pihak ya, pemerintah kota Magelang dan juga masyarakat di wilayah kota Magelang khususnya. Baik, untuk itu mungkin kita langsung saja barangkali kita mulai untuk mendiskusikan ini. Mungkin ada yang mau disampaikan, pertanyaan ataupun usulan ataupun pendapat, saran pendapat begitu dari Bapak Ibu sekalian. Mohon dipersilahkan. Untuk sesi pertama kita buka tiga masukan dulu begitu. Dipersilahkan. Ada yang mau menyampaikan atau ada yang mau didiskusikan? Monggo Bapak Ibu sekalian. Ya, silahkan Pak Wid. Ya, terima kasih, langsung saja. Kalau kita tadi berdasarkan paparan, sebetulnya untuk daerah imbuhan atau catchment area dari Tuk Pecah ini kan hampir 90% ada di wilayah kabupaten ya. Artinya kembali lagi ini memang jadi PR besar bagi kita yang ada di wilayah administrasi Kota Magelang. Karena kalau kita lihat dari konteks kewilayahan juga 10% hanya ada di Kota Magelang. Ini suatu PR besar. Artinya bagaimana nantinya debit air yang ada di Tuk Pecah itu bisa meningkat seperti semula 240 nih. Artinya kembali lagi ini memang kalau kita lihat juga kemarin disampaikan dalam kick off meeting bahwa diperkirakan nantinya tahun 2032 ya akan menurun drastis. Artinya mungkin terjadi kekeringan. Nah ini memang kalau kita tidak dalam konteks kerjasama dengan wilayah administrasi lain, dalam hal ini adalah wilayah kabupaten, nah ya, memang ini suatu PR besar. Untuk itu kami mohon nanti Pak Jeffrey dengan rekan-rekan dari IWOS Plus mungkin bisa menjembatani dalam konteks kewilayahan. Artinya nantinya juga dari rekan-rekan yang ada di Kabupaten Magelang juga nanti bisa melakukan hal yang sama dalam konteks kalau di Kota Magelang ini kita sudah melakukan
pembuatan sumur resapan. Nanti juga kalau kita lihat juga pada waktu kick-off meeting juga dari PDAM ya, PDAM juga akan melakukan reboisasi dalam arti penanaman di wilayah Tegalrejo. Artinya di sini adalah Banyu Urip karena memang di situ ada TPA yang memang wilayah dari kita ya. Artinya untuk itu memang dari wilayah Kabupaten Magelang memang catchment area yang 90% memang sangat luas sekali. Nah untuk itu kami mohon nantinya bantuan dari Pak Jeffrey, artinya mengkomunikasikan dengan rekan-rekan wilayah Kabupaten Magelang juga melakukan hal yang sama dalam arti bahwa ini tidak hanya untuk kepentingan warga Kota Magelang, namun keseluruhan bahwa air ini adalah kepentingan seluruh umat manusia. Artinya seperti yang disampaikan oleh Pak RW ya, jangan sampai nanti kita ninggali anak cucu itu adalah suatu penderitaan. Namun demikian kita berbuat baik ke depannya bahwa kita harus membuat ladang amal. Nah, membuat ladang amal ini bisa berbagai macam bentuk yang tadi disampaikan oleh Pak RW, saya sangat setuju sekali. Artinya bagaimana kita artinya mengelola alam ini dengan kearifan ya. Artinya itu. Jadi nanti ini secara tidak langsung ini Pak Oni, kami mohon dari UZI Bos Plus juga bisa mengkomunikasikan artinya program-program yang ada, artinya dari RA ya, rencana aksi KKMA ini juga menyasar ke wilayah-wilayah administrasi yang memang di luar kewenangan kita. Itu saja Pak Oni, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Wid. Mau langsung direspon? Pak Jeffrey. Monggo Jeffrey, Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey. Nanti kita minta pendapat juga dari teman-teman di Jakarta. Baik, terima kasih Pak Wid. Yang disampaikan itu betul sekali ya Pak Wid ya. Bahwa sebetulnya yang namanya sumber air itu tidak terbatas atau tidak boleh dibatasi oleh wilayah administrasi, karena kan alam memang begitu yang adanya, sehingga sumber itu memang kita tidak bisa mengatur di mana dia katakanlah catchment areanya, di mana dia diambil airnya. Jadi memang tadi disampaikan betul sekali Pak, bahwa yang namanya sumber atau daerah imbuhan ini itu memang harus sama-sama dijaga, walaupun yang memanfaatkan belum tentu di daerah yang menjaga tadi ya, di daerah catchment area tentunya yang namanya air tanah itu mengalirnya kadang-kadang diambilnya juga jauh dari wilayah administrasi tempat di mana dia imbuhannya tadi. Nah kalau kita lihat ada contoh di Salatiga itu ada apa namanya Pak? Mata airnya? Senjoyo. Mata air yang diambil oleh PDAM itu daerah tangkapannya juga ada di Kabupaten Semarang. Nah, namun sebetulnya jika masyarakatnya kita ajak itu mereka mau juga untuk membangun sumur-sumur resapan, walaupun nanti mereka tidak langsung mendapatkan manfaatnya. Tetapi ternyata setelah dibangun itu sebetulnya masyarakat merasakan juga manfaatnya. Jadi kalau kita lihat contohnya di Desa Patemon itu begitu dibangun yang biasanya banyak sekali terjadi erosi, genangan air ya, itu bisa hilang, dan bahkan yang biasanya sumur itu setiap musim kemarau itu kering, itu sedikit demi sedikit itu jadi bisa sepanjang tahun dimanfaatkan, bahkan melebihi dari kapasitas
kasih. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Ya coba kami ingin juga mendengar pendapat nih, masukan dari teman-teman di Jakarta, Pak Romian, Pak Asep, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Pani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, ini tadi pertanyaan menarik sekali dari Pak ini ya, Pak ini Pak kabar. Jadi memang kondisi kota ya, terutama kota seperti Kota Magelang, kemudian Kota Salatiga, Kota Bogor, dan beberapa kota yang secara visinya seperti itu, yang dia berada di tengah-tengah, kemudian dikelilingi oleh kabupaten. Itu biasanya kalau kota tersebut mempunyai mata air, maka catchmentnya itu sebagian besar berada di luar administrasi kota tersebut. Di Kota Magelang ada mata air besar ya, yang kira-kira 80% ada di wilayah Kabupaten Magelang. Ininya apa? Wilayah imbuhannya kan. Kemudian di Salatiga juga ada Senjoyo, itu juga sebagian besar catchmentnya ada di Kabupaten Semarang kan. Satu lagi malah Taman juga itu sebagian ada di wilayah Kabupaten Semarang. Kemudian di Kota Bogor kemarin baru kita mengadakan workshop hal sama seperti ini. Itu ada mata air tangki yang digunakan oleh PDAM untuk melayani masyarakat Kota Bogor. Itu sebagian besarnya juga 70-80% ada di wilayah Kabupaten Bogor. Nah, hal seperti ini memang ada beberapa strategi yang harus kita kembangkan. Pertama adalah pembangunan sumber resapan itu yang berasal dari pembiayaan APBD kota dan kemudian sumber-sumber pembiayaan lainnya kota itu bisa difokuskan ke wilayah catchment yang 10-25% dari wilayah kota ya, dan ini sudah dilaksanakan. Yang kedua, saya yakin di dokumen KKNA ini ada rencana aksi yang mendorong untuk diadakannya perjanjian kerjasama MOU antara kota dan kabupaten kan. Nah, ini satu langkah strategis dan bagus sekali ya. Bagaimana supaya ada kerjasama antara Kota Magelang dan untuk mengelola secara bersama catchment area di dua wilayah tersebut, supaya Kabupaten Magelang juga bisa ikut berkontribusi mengelola catchment. Dan ini sudah dilakukan kita di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor ya, yang dalam waktu dekat ini itu akan segera ditandatangani PKS-nya yang bagaimana antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor itu bekerja sama melalui MOU ya, untuk mengelola secara bersama catchment area yang ada di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor. Nah, ini kalau kita dorong juga di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, ini sangat bagus sekali ya. Karena kalau kita ingin meningkatkan secara signifikan mata air pecah, itu semua catchment harus kita sentuh, apalagi sebagian besar catchment areanya ada di Kabupaten Magelang. Ada juga yang tidak mempunyai ini MOU seperti Salatiga, dari Pak Jeffrey sudah menyampaikan itu tidak ada MOU, tidak ada PKS, tetapi melalui pendekatan kepada masyarakat ya, itu masyarakat yang ada di catchmentnya Senjoyo itu juga mereka mau membangun sumber resapan ya, dengan catatan ada kontribusi dari kota kepada masyarakat sebagai pemicu ya. Misalkan kemarin di DAM Kota Salatiga itu setiap tahun menganggarkan 10 unit sumur resapan yang diberikan kepada masyarakat yang berada di catchment areanya Senjoyo ya dan terutama, tetapi secara administrasi berada di wilayah Kabupaten Semarang kan. Nah, ini salah satu strategi juga, karena ketika sumur resapan itu dibangun, yang
yang menerima manfaat hanya PDAM, tidak hanya Kota Magelang, tetapi juga masyarakat yang wilayahnya dibangun perusahaan, mereka juga akan menerima manfaat dari perusahaan itu kan, dari sumur ya, kapasitas sumurnya meningkat, tingkat kesuburan tanahnya, menghilangkan genangan dan banjir sesaat yang bisa berkurang kan. Tinggal kita bagaimana campaignnya dan promosinya kan. Nah itu beberapa contoh strategi yang sudah jalan ya di wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi kan, itu bisa dijadikan sebagai contoh yang bisa dikembangkan di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Bisa dengan MOU atau bisa dengan untuk sementara sebelum ada MOU bisa dengan cara yang dilakukan di Salatiga ya, melalui pendekatan masyarakat, melalui CSR itu, kemudian CSR PDAM ke masyarakat di wilayah catchment di Kabupaten Tangga itu diluncurkan, justru masyarakatnya melalui kepala desa itu mereka menganggarkan setiap tahun melalui dana desa, kemudian melalui CSR pabrik-pabrik yang terbangun di wilayah catchment di wilayah kabupaten kan. Nah itu kira-kira ya Pak Wani dan bapak-bapak ibu itu mudah-mudahan ini bisa dikembangkan ya, dimulai di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Karena catchmentnya sangat luas sekali saat ini dan sebagian besar ada di wilayah Kabupaten Magelang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roni. Ya barangkali ada tambahan atau masukan dari Pak Asep, silahkan Pak Asep. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Mohon maaf kami ini dari jarak jauh dari Jakarta. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Roni itu sudah sangat pas sekali dan memang hampir di semua lokasi tempat kami IWOS bekerja di beberapa kurang lebih 14 kota kabupaten, kasus-kasus ini yang terjadi memang kadang-kadang menjadi penghalang ataupun sedikit kendala terhadap batas administrasi. Tapi harus disadari bahwa lingkungan atau sumber daya air tidak mengenal batas administrasi. Terkait dengan mungkin nanti implementasi rencana kegiatan dari Kota Magelang yang hampir seluruhnya wilayah mata air yang dipakai itu berasal dari kabupaten, rasanya pendekatan yang seperti disampaikan Pak Roni, bagaimana tinggal memiliki dan rasa ingin sharing terhadap pemeliharaan pembangunan sumber resapan di wilayah lainnya. Kadang-kadang muncul permasalahan itu biasanya lebih kepada aspek administrasi, artinya kadang-kadang ada suatu pesan dana kota tidak bisa dimanfaatkan di daerah lain, tetapi mungkin posisi dan strateginya yang tadi disampaikan Pak Roni akan bisa menjadi solusi. Satu hal lagi Pak Widi ya, kalau tidak salah tadi yang bertanya, mungkin juga salah satu pendekatan lainnya adalah mencantolkan program ini program yang lebih tinggi, mungkin lihat program yang ada di provinsi. Karena kami juga di IWOS dalam rangka legacy, diseminasi program-program KMA dan sumber resapan ini kami sedang dorong ada di Kemendes dan di KLHK. Sehingga harapan kami nanti ataupun di Kemendagri, harapan kami nanti banyak institut di tingkat nasional yang akan membuat program dan sehingga bisa ditempelkan dari program kota di mana Kota Magelang punya kepentingan bagaimana bekerjasama dengan kabupaten. Insya Allah dalam jangka dekat program ini akan menjadi program nasional, terutama di Kemendes, lalu di KLHK dan Kemendagri. Diskusi terakhir kemarin di KLHK ataupun di BW Balai Wilayah Sungai juga memiliki program yang sama, sehingga ini akan menjadi sebuah jembatan bagaimana kota dan kabupaten bisa memelihara sumber daya airnya. Mungkin tambahan saya hanya karena semuanya sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Roni dan Pak Betu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Ya itu tadi kita sudah mendengar bersama ya Bapak Ibu sekalian beberapa masukan atau saran pendapat tadi dari Pak Roni serta Pak Asep yang dari IWOS Plus, posisinya ada di Jakarta, tidak dapat
hadir secara fisik tapi hadir secara virtual ya, melalui online. Ya, menarik memang ini untuk dibahas, dan kita buka lagi nih untuk selanjutnya. Tadi mohon koreksi ya teman-teman di Jakarta, bukan Pak Widi tapi Pak Widoyoko. Ya, gitu. Ya baik. Silahkan yang lain mungkin kalau ada. Tidak ada. Oh, silakan Pak. Mas Yuda silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang dari tadi kita bahas adalah di sektoral sumber resapan di kawasan ya. Mungkin jadi pertimbangan juga di sektor drainase, karena sumbangan terbesarnya juga debit air itu dari sektor drainase. Dalam artian di pinggir jalan itu larinya air hujan langsung ke drainase dan disalurkan ke sungai. Yang notabene dari sungai untuk dapat meresap ke dalam tanah sangatlah minim. Mungkin tidak hanya berhenti di kota atau kabupaten, bisa menjadi ke provinsi ataukah sampai ke pusat juga. Dalam perencanaan ataupun tata kelola kota dan ruang itu dalam perencanaan drainase itu tetap disyaratkan adanya sumber resapan. Dalam artian begitu air hujan yang jatuh ke jalan ditangkap oleh drainase, tetap akan menjadi poin diserapkan ke dalam tanah, tidak serta-merta langsung dibuang ke sungai yang mungkin sudah beberapa dekade ini selalu seperti itu. Ini mungkin jadi pertimbangan juga untuk kedepannya di wilayah kota, kabupaten ataupun tingkat nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Yuda. Pertanyaan atau masukan yang bagus ya terkait dengan ini pengelolaan air hujan nih, khususnya Pak. Ya silakan, mungkin di sini ada dari Dinas PU ya, barangkali bisa memberikan tanggapan terkait dengan drainase. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Ada beberapa sedikit masukan. Yang pertama-tama saya mengapresiasi tim-tim yang terkait dalam mempertahankan sumber atau mata air kita. Ada sedikit masukan. Yang pertama, sekiranya nanti ada konservasi mata air yang lebih, jadi tidak mengatasi masalah mata air ini yang kering tidak hanya dengan sumber resapan, jadi ada berupa konservasi sumber mata air yang lain seperti tanaman-tanaman yang dapat mempertahankan sumber mata air. Yang kedua, setidaknya nanti ada bentuk peta, jadi kita tahu titik-titik sumber resapan yang sudah dilaksanakan seperti yang tadi sudah diperlihatkan. Jadi untuk ke depan apabila ada terjadi banjir atau sebagainya, mungkin sumber resapan ini dapat membantu. Jadi kita tahu di mana titik banjir dan bisa kita tempatkan sumber resapan di situ. Jadi sebagai catchment area. Mungkin hanya itu saja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih masukannya. Terkait dengan drainase sendiri, apakah sudah ada sumber resapan ya Pak untuk drainase yang dilakukan oleh Dinas itu? Belum ada. Paling kita itu dari bangunan saja. Dan untuk kedepannya kita coba untuk setiap bangunan yang akan dibangun itu akan dibuat sumber resapan. Terima kasih Pak.
baik, ada silahkan satu lagi mungkin dari ya silahkan Pak. Terima kasih. Mensikapi dengan drainase tadi memang sangat betul sekali. Setelah adanya pembangunan drainase yang notabene sekarang terbangun unit-unit di sepanjang jalan yang pohon-pohon yang sampai ke Cangkok itu memang mata air kita tuh langsung mengalami penurunan yang sangat drastis sekali. Tapi kalau kita saat saya jalan-jalan di daerah Tegalrejo itu pembangunan drainase itu di daerah sana itu sudah terbangun sistem seperti gerujukan itu Pak. Jadi 100 meter itu ada jugangan yang sangat dalam sekali Pak di situ. Mungkin di daerah kota, di perkotaan mungkin bisa terbangun seperti itu. Jadi semuanya tidak terbangun dengan rigid, tetapi setiap 100 meter ada seperti untuk tangkapan air resapan di situ. Jadi itu digali sangat dalam sekali dan itu tanah tidak terbentuk seperti semen atau apa, tidak. Mungkin itu sebagai inspirasi saja dari kami. Memang setelah terbangunnya utilisasi di Kota Magelang itu kita selaku PDAM Kota Magelang mata airnya yang ada di Tok Pecah memang sangat drastis penurunannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dari PDAM ya? Ya PDAM. Oke baik. Ya terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Iwan? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jeffrey, sekretaris dari LHS dan PSK. Ini kami menanggapi aja menarik tadi yang sampaikan dari warga kaitan dengan adanya pembangunan drainase. Sekarang banyak sumur-sumur yang mengalami keringan. Nah, mungkin ke depan mungkin kita rumusan ya dari kita dalam melakukan khususnya dari PU mungkin dari Perkim juga. Ini dalam pembuatan drainase seharusnya menurut kaidah kayaknya di provinsi itu juga ada drainase yang berwawasan lingkungan. Barangkali mungkin konsepnya adalah sebagian yang di drainase tetap harus ada sumber resapan. Nanti mohon dari PU nanti dapat ke depan proyek ke depan itu juga bisa menjadi tugas kita. Dan selanjutnya kaitan dengan sumber resapan. Saat ini sudah dilaksanakan berita acara setelah terima dari IWOS pada bulan. Jadi yang diserah terimakan adalah barangnya, jadi bukan tanahnya. Jadi yang dengan adanya serah terima ini tentunya barang atau sumur resapan itu adalah merupakan aset kewajaran saat ini aset tempel. Jadi itu mohon nanti ya Bapak Ibu ya warga di RW 7 mohon bantuannya itu dijaga kelestarian bantuannya jangan sampai dirubah fungsinya. Karena saya yakin Bapak Ibu sendiri juga yang di warga RW 7 sudah melakukan manfaatnya. Jadi itu mohon itu dapat kita laksanakan bersama dan kita ke depan tadi sampaikan bahwa pemerintah Kota Magelang akan komitmen untuk dapat mereplikasi di tempat-tempat lain, khususnya yang kaitan dengan catchment area untuk yang pecah di daerah Wates dan juga di daerah utara itu yang masuk ke area dan juga nanti juga barangkali ke depan untuk daerah lain, khususnya untuk menambah air tanah dan juga mengurangi genangan atau banjir. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kita juga perlu ada sedikit update barangkali Pak Iwan. Jadi tadi kan sudah di-sharingkan juga oleh Pak Yudi bahwa di 2021 ini ada rencana PDAM 1000, kemudian
Nah, apakah angka-angka itu sudah fix ya untuk 2021 ini, atau mungkin ada rencana target yang lebih dari angka itu, Pak? Mungkin bisa dapat informasi kita, Pak. Terima kasih. Silakan dari PDAM mungkin terkait dengan rencana di 2021 ini. Apakah betul akan membangun 1000 atau mungkin lebih dari 1000? Iya Pak, terima kasih Pak. Itu baru wacana Pak, baru wacana dan baru rencana Pak ya. Jadi untuk tahun ini kita memang hari ini kita baru lari ke penghijauan Pak. Kebetulan dari teman-teman kami, tim kami ini baru melangkah ke daerah Grabak dan daerah Bandungan, Kaliangkrek. Itu kita mensuplai tanaman-tanaman untuk penghijauan di wilayah mata air yang di Grabak itu di daerah Kalimas, kemudian yang di Bandungan, Kaliangkrek itu daerah Alken dan Pulung. Jadi sementara ini kita baru merelokasikan untuk penghijauan di area mata air. Dan yang di wilayah Pecah mungkin Bapak kalau dagang itu tanggal 23 besok Sabtu itu ada penanaman dari kewajiban Pak. Besok Sabtu Pak, tanggal 23 Januari. Jadi kita ada penanaman pohon di wilayah Wates, khususnya di daerah Pecah. Nah, kalau untuk sumber resapan itu memang sudah kita menganggarkan, cuman ini anggaran belum dipatok Pak, ya anggaran 2021 Pak. Jadi kita belum realisasi janji berapa ataukah deal atau tidaknya kita belum tahu. Tapi kita berupaya Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi masih usulan ya? Betul Pak. Memang betul yang diusulkan 1000 Pak. Kalau angkanya belum Pak. Belum Pak. Ya, kita baru berupaya aja. Iya. Iya baik. Kalau dari dinas yang lain tadi juga ada tertulis ada dinas PU ya. Dinas PU ada rencana mau membangun sumur resapan Pak di 2021 ini Pak. Ya kalau untuk itu mengenai usulan yang tadi itu kita nggak bisa secara angkanya itu kita nggak bisa ini Pak ya pastikan ya. Yang penting kita dari DPU itu mendukung untuk kedepannya kalau misalkan adanya pembangunan baik jalan, drainase dan pembangunan fisik lainnya itu kita usahakan kita mendukung untuk adanya pembangunan sumur resapan. Jadi kita nggak bisa menetapkan sekarang angkanya itu. Jadi itu aja. Oke, yang berikutnya mungkin dari Bapeda ya. Bapeda ada rencana 500 sumur resapan. Mungkin Pak Widoyo. Baik, kaitan dengan satu sumur resapan itu tentu dikaitkan dengan kewenangan. Kami di Bapeda kewenangan adalah perencanaan. Jadi kami tentu tidak punya kewenangan untuk melakukan secara langsung. Jadi kalau kaitan dengan target nanti itu akan kita koordinasikan dengan OPD terkait kaitan dengan khususnya kalau dalam membangun sumur resapan itu kewenangan adalah di dinas lingkungan hidup. Jadi nanti akan kami koordinasikan untuk tidak lanjut dari program ini. Yang jelas kaitan yang untuk 2021 itu penetapan sudah ditetapkan. Jadi misalnya kita nanti adanya program adalah di perubahan 2021. Nanti kami akan koordinasi dengan dinas lingkungan hidup berapa program sumur resapan yang telah dianggarkan di 2021. Nah, nanti tambahannya atau mungkin kekurangannya nanti di perubahan 2021. Ini demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya nanti bisa masuk di dalam APBDP perubahan 2021. Dan ini tentu saja perlu kita kawal bersama ini dan
sumber resapan ini betul-betul dapat terus dikembangkan, ya, dilanjutkan oleh pemerintah Kota Magelang nih, yang nantinya akan dianggarkan melalui APBD, khususnya di APBDP ya 2021. Baik, saya rasa mungkin kalau masih ada lagi barangkali dari teman-teman yang hadir secara online, dipersilahkan. Mungkin ada masukan, saran, usulan. Silakan Pak Asep. Asep Fahmi. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tertarik dengan beberapa informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari OPD, khususnya yang dari pekerjaan umum terkait dengan sumur resapan ditandemkan dengan fasilitas drainase. Sebetulnya itu adalah teknologi yang sangat tepat sekali. Betul, jangan sampai air hujan kita itu serta-merta langsung dibuang ke sungai dan langsung serta-merta dibuang ke laut gara-gara di daerah hilir atau di Kota Magelang tidak ingin terjadi genangan. Hanya saja saya menitip pesan Bapak bahwa banjir ataupun genangan apapun yang terjadi di Kota Magelang bukan disebabkan oleh bertambahnya air hujan. Artinya lebih disebabkan oleh adanya air hujan yang harusnya meresap, tidak resap ke dalam tanah, masuk ke irigasi atau drainase dan menggenang di wilayah Kota Magelang. Terkait dengan kondisi tersebut, sebetulnya kajian kerentanan mata air atau KKM-ARA yang selama ini kita perjuangkan dan selama ini kita gali, sebetulnya untuk memberi solusi tersebut. Jadi KKM-ARA ini tidak hanya berbicara tentang peningkatan debit, tetapi juga yang paling utama adalah menghindari banjir dan menghindari genangan. Tidak akan terjadi genangan kalau runoff yang di atas kita tampung. Jadi banjir bukan fenomena alam, banjir itu bukan kesalahan alam, banjir adalah kesalahan manusia mengelola sumber air hujan. Itu konsep dulu yang harus kita pegang. Jangan sampai selalu ini dikatakan fenomena alam. Nah, kenapa kami di IWOS mendorong sumur resapan? Kenapa tidak ada vegetasi? Kenapa tidak menanam pohon? Saya mohon maaf, hanya ingin mengingatkan, kami di IWOS tidak melarang penanaman, tidak melarang penghijauan. Tapi kalau kita bicara tentang air minum dan air tanah, yang notabene ditunggu oleh pelanggan PDAM, saya jujur aja agak sedikit pesimistis dengan konsepnya PDAM. Bagaimana ingin meningkatkan cadangan air bakunya kalau menanam pohon? Mohon maaf, saya agak sedikit vulgar mungkin kalau mengatakan bahwa pohon tidak menghasilkan air, Pak. Mohon dicatat, pohon tidak menghasilkan air. Tetapi bukan berarti tidak boleh menanam pohon. Menanam pohon wajib. Tapi untuk apa? Targetnya apa? Menanam pohon kaitan dengan siklus air 60 tahun sampai 100 tahun baru ada manfaatnya, Pak. Itu pun kalau hutannya menghasilkan humus. Kalau pohon rambutan, kebun yang di dasarnya tidak ada humusnya, wassalam Pak, tidak akan menghasilkan air. Pohon blok tidak akan meresapkan air, Pak. Mohon maaf. Jadi kalau PDAM berkeluh kesah saat ini menurun debit mata airnya, yang notabene akan ditransfer menjadi air baku ataupun air minum, masih berbicara menanam pohon, wassalam Pak. Kalau penurunan debit 16 liter per detik, kalau 5 tahun kembali, pecah keling, Pak. Saya hanya ingin mencoba, kita sudah terbukti tadi Bapak RW mengatakan bahwa genangan hilang, apalagi kabar baik dari PU, bahwa akan mengurangi banjir. Tidak ada lagi erosi, kabar baik untuk pertanian. Dan air yang sumurnya sumur baru di sekitar tempat penduduk meningkat debitnya. Itu kabar baik sih, ya. Tapi kenapa kita harus setback kembali berbicara mengabaikan bukti gitu, Pak. Jadi jujur dengan adanya kegiatan ini kami dengan melalui LAS Seloliman kami sengaja bekerja sama dengan Seloliman untuk bisa masuk ke masyarakat memberi penjelasan-penjelasan yang sangat real dan diberikan contoh dengan 15 sumur resapan.
Jadi saya agak sedikit pesimistis gitu ya, bahwa harapan Ibu Wakil Wali Kota tadi ingin menjamin pelayanan sesuai SDGs bla 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 sebagainya, mungkin dengan tanda kutip kalau pendekatannya hanya masih pendekatan seperti tadi, saya mohon maaf pasti ini saya akan terjadi peningkatan debit terhadap pecah ataupun mata air lainnya yang notabene pendekatan itu pun masih oleh kewilayahan. Jadi kalau kita sendiri tidak ada willingness-nya, tidak ada sebuah kemauan, dokumen hanya sebatas dokumen, kajian hanya sebatas kajian, 15 hanya sebatas percontohan. Padahal masyarakat daunnya sudah baik Pak, masyarakat menyadari ada fungsi dan manfaat. Yang tadi Pak RW wakili bahwa masyarakat nanya, masyarakat mendukung, masyarakat bertanya, ada lagi tidak? Nah kalau kita sendiri di PDAM atau di PU tidak menyambut kondisi tersebut, saya tidak berharap sekian ribu itu bisa terbangun, apalagi kalau misalnya asumsi akan dibangun 1.000 orang PDAM, 1.000 orang ini mungkin entah kapan. Padahal penurunan debit Bapak bisa ditanya Bapak, penurunan debit sekarang berapa? Debit saat ini berapa? Dibagi aja Pak, jumlah debit dibagi penurunan sekian tahun aja itu pecah ini. Mohon maaf, kalau kita kembali ke dokumen juga, ada beberapa lokasi yang memang disarankan ditanami tumbuhan Pak. Tidak mesti seluruhnya sumur resapan. Jadi tolong sumur resapan ini hanya salah satu kegiatan yang secara instan bisa meningkatkan debit. Jadi itu mungkin saya coba meramu, hanya ingin mencoba menambahkan spirit kepada Bapak-Bapak dari OPD bahwa kita ditunggu oleh waktu, kita berpacu dengan waktu bagaimana menyelamatkan debit untuk pecah dan beberapa mata air lainnya untuk menjamin PDAM bisa memberikan pelayanan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep, luar biasa masukannya. Ini mungkin ada tanggapan nih dari Pak Iwan, silakan Pak. Baik Pak Asep, yang kami hormati, benar sekali Pak Asep, memang kami menyadari pentingnya sumber resapan. Nah, ke depan nanti akan kita rumuskan menjadi suatu prioritas. Tentu kita dalam hal ini berbeda dalam perencanaan, kami akan berfungsi sebagai koordinator, koordinasi dengan dinas-dinas terkait dan juga stakeholder terkait. Nanti akan kita petakan berapa yang akan dibangun dan berapa kebutuhannya. Dan harapan kami juga saat ini sedang berlangsung perang musrenbang dan musrenbang. Ini akan lebih baik lagi kalau ada usulan dari masyarakat. Jadi salah satu prioritas yang dalam penganggaran adalah musrenbang dan juga pokok-pokok pikiran Dewan. Jadi kalau itu berasal dari masyarakat dan masyarakat karena lebih tahu kondisinya, tentu akan kami kawal dan nanti kita koordinasi berkaitan perencanaan dan penganggarannya. Tentunya sesuai dengan kewenangan dan kemampuan penganggaran. Demikian Pak Asep, terima kasih sekali atas atensinya. Ya, baik, terima kasih Pak Iwan. Ya, kita memanfaatkan momen ya Pak ya terkait dengan adanya musrenbang ini yang sedang berjalan sekarang ini. Barangkali itu bisa menjadi ajang ya, sebuah ajang untuk bagaimana bisa memasukkan atau menjadi usulan ya mengenai sumber resapan yang akan dibangun di Kota Magelang. Mudah-mudahan nanti masuk ke dalam APBD 2022 ya untuk musrenbang ini. Perubahan 2021 dan juga 2022. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kami rasa untuk diskusi kita cukupkan sampai di sini karena waktu juga sudah menunjukkan hampir jam 11, sedangkan ini sudah Karena ini hari Jumat ya, diharapkan jam 11 kita sudah selesai. Pada kesimpulannya adalah kita harus melakukan secara bersama-sama, baik itu di tingkat masyarakat, kemudian di tingkat pemerintah, baik itu pemerintah kota dan juga
pemerintah provinsi serta juga pemerintah pusat dalam rangka bagaimana bersama-sama menjaga kelestarian sumber air kita, sumber air baku, mata air dan sebagainya, yang itu nanti dapat menjadikan warisan kepada anak cucu kita. Jangan sampai nanti mata air atau sumber air baku kita, salah satu yang real di sini adalah mata air itu pecah menjadi kering begitu, sehingga nanti kita akan kesulitan memperoleh air. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kiranya sudah cukup. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam fasilitasi diskusi pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya acara mungkin kita tutup ya untuk workshop pada hari ini. Ada Ibu Sekretaris Bapeda. Kami persilahkan Ibu Sekretaris Bapeda untuk menutup kegiatan workshop pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun Pak Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dari KKMARA, kemudian yang terhormat Bapak Ibu dari IWOS, Pak Jeffrey sebagai manajernya, juga dari Seloliman. Selamat siang juga untuk teman-teman dari OPD, juga dari Bapak RW di Kelurahan Wates. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait program dari IWOS tentang sumur resapan ini sebelum kami tutup. Antara lain yang pertama, betul sekali bahwasanya program sumur resapan ini selain sesuai dengan tujuan SDGs yang ke-6 juga tentu saja memenuhi kebutuhan Kota Magelang, Pak. Betul sekali, Kota Magelang yang saat ini sudah menjadi lebih urban, sehingga untuk mencari daerah resapan sangat sulit, untuk menangkap air sangat sulit, sehingga pembuatan sumur resapan ini betul-betul menjawab kebutuhan kota. Kemudian yang kedua, otomatis sangat membawa manfaat bagi masyarakat luas. Dan terima kasih sekali kepada Pak RW untuk kesediaannya, juga untuk semua masyarakat di 21 titik lokasi sumur resapan ini, karena saya mendapat banyak ilmu juga tadi dari yang disampaikan baik oleh Pak Asep, Pak Omni, dan beberapa narasumber tadi, bahwasanya sumur resapan ini untuk mewujudkannya membutuhkan kerelaan dari masyarakat di mana titik resapan itu diadakan, padahal penggunanya belum tentu dari masyarakat setempat. Manfaat tidak hanya dirasakan oleh masyarakat setempat, tapi juga oleh masyarakat Kota Magelang secara luas. Sehingga terima kasih sekali atas kerelaan dan juga partisipasi dari masyarakat. Nah, kami masih nyuwun tulung Pak RW. Nyuwun tulung warga yang lain juga diajak untuk juga berpartisipasi, merelakan wilayahnya, merelakan tanahnya untuk menjadi pendukung program pemerintah ke depan dalam hal pengadaan sumur resapan ini. Karena memang betul kalau kita bisa mewujudkan sejumlah, kalau tadi di jumlah sekitar sekian ribu yang dibutuhkan untuk Kota Magelang, kita bisa bayangkan untuk pecah akan sangat tertolong, lebih diringankan pekerjaannya untuk pecah itu. Sebab kalau misalnya kita hanya tetap seperti ini, kasihan untuk pecahnya itu seperti sapi perah yang hanya diminta airnya tanpa dia diremajakan seperti itu. Maka sama kayak kita tidak bisa diremajakan jadi semakin tua begitu. Kalau ini kan diremajakan lagi, dia disegarkan. Kemudian yang keempat adalah, walau tadi didiskusikan komitmen baik dari PDAM maupun dari Pemda Kota Magelang di Pak berbicara masing-masing OPD, karena kita berbicaranya adalah Pemkot Magelang seperti tadi disampaikan oleh Pak Iwan.
tidak mungkin Bapeda itu bangun gitu. Itu masing-masing ada tugasnya masing-masing ya. Hanya yang kami pastikan kami punya komitmen Pak untuk mewujudkannya. Saya pun juga dari PDAM juga punya komitmen untuk mewujudkan. Mungkin nanti Mas Iwan bisa mewujudkan komitmen itu Pak. Jadi apakah itu nanti dengan PDAM kita bikin berita acara untuk kesediaannya, walaupun tidak 1000 di dalam 1 tahun Pak, tapi paling tidak memiliki perencanaan ke depan. Ada komitmen untuk mewujudkan 1000 itu dalam 2 tahun atau 3 tahun. Kami sangat menghargai itu. Nanti dari kami sendiri, dari Bapeda tadi kalau dijumlah lebih dari 1000 sumur resapan ya Pak ya. Nanti Mas Iwan mungkin yang akan merancang ke depan Mas Iwan Kebetulan kami juga tahun ini menyusun RPJMD sehingga nanti di sana biar ditata juga. Nanti masuk ke Renstra OPD gitu Pak. Karena menurut saya ini memang membawa manfaat di mana memang debit air di Kota Magelang sudah mendekati titik kritis ya Pak ya. Sehingga ini memang merupakan salah satu fokus prioritas dari pemerintah Kota Magelang. Saya juga pesan untuk Mas Iwan mungkin ke depan tidak hanya menggandeng BUMD tapi juga CSR Mas Iwan. Nanti bisa kita gandeng juga. Karena kalau di kami Pak, kalau dari sisi pemerintah kota mungkin kami hanya bisa menggarap yang masuk ke dalam aset milik pemerintah ataupun fasilitas umum. Maka kalau masuk ke area pribadi nanti kita upayakan mungkin itu jatahnya entah itu PDAM, entah itu dari CSR begitu. Itu yang maksimal bisa kami lakukan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah nih kita mendapat perhatian dari IWOS dan mereka akan mendampingi kita sekitar sampai November nih Pak nih. Harapannya ke depan juga masih tetap ada lagi Pak, sehingga bisa bantu kami juga seperti itu. Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan bersama kami selama beberapa tahun ke belakang. Sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih Pak Jeffrey, juga teman-teman AIWO semua atas apa yang sudah dilakukan untuk Kota Magelang. Sudah banyak kali dan banyak sekali yang sudah AIWOS kan untuk Kota Magelang. Matur nuwun sangat, kami mengapresiasi dan semoga kami bisa bersama masyarakat ya Pak karena pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri Pak. Kami membutuhkan dukungan dari banyak pihak, diantaranya juga masyarakat. Nanti kami akan pelihara apa yang sudah ditinggali yang sudah kita kerjakan bersama ini. Kita rawat bareng ya Pak RW masyarakat dengan pemerintah Kota Magelang berusaha semaksimal mungkin untuk merawat dan mengembangkan apa yang sudah ada saat ini. Begitu saya kira beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebelum kami menutup acara ini. Untuk selanjutnya terima kasih sekali untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Diskusi yang sangat menarik yang semoga bisa menambah pengetahuan dari setiap yang mengikuti diskusi kita pada siang hari ini. Kemudian atas segala kekurangan dalam kami menyelenggarakan baik tempat maupun hal-hal yang lain terkait dengan penyelenggaraan, kami sungguh-sungguh mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Selanjutnya kami akhiri